Because trust me, I was the biggest hater. I was one of the biggest Islam haters, and I took a lot of flack for it. But he just hadn't proved what he needed to prove to be the number one guy. I think Bobby Green, and then got a title shot. So, but since then he has done nothing but improve, done nothing but impress. November 16th will be the best version of myself that we have ever seen. I like to say Chandler 1.0 is out for blood. Chandler 2.0 is out for the title. I've made a lot of changes, and I believe I'm champion in 2025. This will be a number one. Selamat datang kembali di MMA Corner ID, channel khusus buat kamu pecinta jagat tarung dunia. UFC Pay-Per-View bakalan balik lagi di minggu ini. UFC bernomor 309 ini akan dipertandingkan di tanggal 17 November nanti waktu Indonesia di venue Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat. Main event UFC 309 ini akan mempertandingkan pertarungan perebutan gelar juara kelas berat antara juara bertahan Jon Jones yang bakal menghadapi mantan juara kelas berat Stipe Miocic. Di episode kali ini, kita akan fokus membahas pertarungan co-main event yang sangat menentukan persaingan di divisi lightweight, yaitu laga yang dijamin bakalan seru antara mantan juara lightweight Charles Oliveira yang akan menghadapi fighter peringkat 7 lightweight Michael Chandler. Laga keduanya adalah laga ulangan pada 2021 lalu di mana pada pertarungan pertama Charles Oliveira berhasil mengalahkan Chandler dengan TKO di ronde kedua. Setelah kalah dari Arman Tsarukyan di UFC 300 dengan split decision, aura kebintangan seorang Charles Oliveira seakan meredup. Kekalahan tersebut menjauhkan Oliveira dari kesempatannya untuk kembali ke jalur perebutan gelar juara. Padahal di tahun 2023 lalu, kalau Charles gak cedera, dia hampir aja melakoni rematch-nya menghadapi Makhachev. Charles "Do Bronx" Oliveira yang memiliki pengalaman panjang di UFC dan udah bertarung di UFC semenjak tahun 2010 merupakan jajaran fighter elit yang lengkap yang memiliki kekuatan di pertarungan atas dan pertarungan bawah. Pemegang finish dan submission terbanyak di UFC ini juga memiliki power untuk meng-KO lawannya. Dari 45 pertarungan sepanjang karirnya, Oliveira sudah mencatatkan 34 kemenangan dengan 21 kali menang submission dan 10 kali menang KO atau TKO. Rekor ini menunjukkan sebuah ancaman serius bagi lawan-lawannya jika gak berhati-hati dengan serangannya, terutama di pertarungan bawah. Sementara itu, kalau kita bicara soal Michael Chandler, pasti kita harus juga ikut ngebahas soal Conor McGregor. Selepas kalah dari Dustin Poirier di November 2022, Chandler bertemu Conor McGregor di acara serial TV The Ultimate Fighter 31. Setelah acara itu rampung, Chandler dijadwalkan akan menghadapi McGregor di UFC 303 29 Juni 2024. Namun, kisah penantian panjang Chandler itu pun harus pupus karena cedera yang dipunya McGregor gak juga sembuh-sembuh. Padahal kalau Chandler gak nungguin McGregor, ia bisa tetap aktif bertarung dan dapetin banyak duit daripada harus menunggu sesuatu yang gak ada kepastiannya. Dan Chandler pun ngambil keputusan yang tepat. Kayaknya dia udah gatal untuk kembali turun ke oktagon. Ia pun menandatangani kontrak untuk menghadapi Oliveira di 17 November nanti. Chandler memang salah satu fighter yang menarik ditunggu setiap penampilannya. Gayanya yang agresif dan eksplosif kadang membuat pertarungan menjadi lebih menghibur. Tapi Chandler harus tetap berhati-hati karena saat dia sudah semangat, terkadang ia terlalu percaya diri sehingga mengorbankan pertahanan dan kardionya. Kesalahan ini seringkali ia lakukan pada saat dikalahkan Oliveira dan Dustin Poirier. 23 kali menang sepanjang karirnya dengan 11 kemenangan didapat dari KO, nunjukin kalau emang Chandler punya kekuatan serangan yang gak boleh dianggap enteng,
terutama di ronde-ronde awal. Kita masuk ke prediksi pertarungan. Inilah salah satu clash di mana kedua fighter sama-sama bertipikal agresif dan selalu tampil menekan lawannya. Chandler diprediksi bakal maju menyerang mulai menekan sejak detik pertama dan mencari cara untuk dapetin kemenangan cepat. Sementara Oliveira bakal menunggu counter serangan yang tepat saat Chandler mulai melupakan pertahanannya. Laga ini diprediksi akan selesai dalam 1 hingga 2 ronde dan maksimal 3 ronde. Kalau ronde-ronde awal Chandler gak mampu menjatuhkan Oliveira, maka peluangnya buat menang di ronde berikutnya bakal semakin kecil. Pasalnya Chandler punya tendensi untuk tampil habis-habisan dan gak punya strategi untuk menjaga kardionya hingga 5 ronde. Sementara peluang Charles untuk menang dalam laga ini cukup besar. Dalam pertarungan ini, tugas Oliveira adalah bertahan dari serangan Chandler di awal ronde dan bisa memaksimalkan kekuatan grapplingnya untuk menahan Chandler di bawah saat situasi mulai tertekan. Pukulan-pukulan liar dari Chandler emang sangat berbahaya, tapi kalau Oliveira bisa bertahan dengan baik di atas maupun di bawah, Charles bisa menguras bahan bakar Chandler yang gak bisa bertahan lama. Dan peluang Oliveira untuk menang bakal semakin terbuka lebar. Setelah di UFC 308 kemarin di mana Holloway kalah dari Topuria, maka kalau kita lihat di divisi lightweight sekarang, hanya tinggal nama Oliveira dan Chandler yang berpotensi menjadi penantang gelar berikutnya. Siapapun yang bakal menang dalam pertarungan ini kemungkinan besar bakal disabung dengan pemenang antara Islam Makhachev yang bakal menghadapi Arman Tsarukyan yang direncanakan diadakan di Januari nanti. Dan gimana nih menurut kamu? Apakah Charles Oliveira bakal menang 17 November nanti? Ataukah Michael Chandler yang bakal mengejutkan kita semua dan menjadi penantang gelar Islam Makhachev berikutnya? Kita tunggu komentarnya di bawah. Demikian pembahasan kita kali ini. Kalau kamu suka dengan konten atau pembahasan yang kayak gini, jangan lupa like dan subscribe untuk terus mendapatkan info dan update berita seputar jagat tarung MMA dunia. Sampai jumpa lagi.